Sebenarnya yang dimaksud dengan masa ihram itu kapan sih? Berapa lama sih? Sejak kapan sih? Nah, itu harus bisa dipahami sebelum teman-teman berangkat umroh. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar semua subscriber bukan ibu biasa, calon-calon tamu Allah, duyufur rahman, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam kebahagiaan dan keberlimpahan, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Umi yang berbahagia, mohon maaf Umi baru muncul kembali lewat video di channel ini. Sebenarnya sudah banyak sekali video-video Umi dokumentasi yang tersimpan di galeri, tapi belum sempat edit-edit, dan karena kesibukan Umi untuk persiapan pemberangkatan nanti, akhirnya menjadi tidak sempat untuk diupload. Nah, insya Allah kali ini Umi hadir untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait lamanya ihram. Nah, jawaban ini juga merupakan jawaban dari boleh tidak Umi pakai ini, boleh tidak Umi pakai ini. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, sebenarnya yang dimaksud dengan masa ihram itu kapan sih? Berapa lama sih? Sejak kapan sih? Nah, itu harus bisa dipahami sebelum teman-teman berangkat umroh. Yang pertama, terkait ihram itu teman-teman, singkatnya dimulai sejak kita mengucapkan niat untuk umroh. Niat apa? Niat yang diucapkan di mikot, di tempat startnya umroh. Jadi bukan sejak kita berangkat dari rumah, bukan. Kita akan terkena hukum dan segala aturan-aturan ihram itu setelah kita di mikot, mengambil niat. Nah itu, kalau laki-laki sejak dia menggunakan kain ihram di mikot. Biasanya kita tatkala mau umroh, setelah di tanah suci ya, ini mau umroh nih, mau umroh. Maka kita akan berangkat ke mikot, ke Tanim, ke Ja'rona, ke Bir Ali. Nah itu di sana mulailah kita niat, dan sejak saat itu berarti kita disebut sedang berihram. Ya. Nah, lalu durasinya sampai berapa lama? Kita biasa berhitung misalkan dari tempat mikot kita berangkat kembali ke Mekah, kemudian ke Masjidil Haram untuk tawaf, sa'i, dan tahallul. Itu insya Allah pengalaman Umi durasinya sekitar 2,5 jam lah atau 3 jam. Ya, dengan posisi yang nyantai ya, yang normal. Yang normal ya. Tapi memang ada kalanya mungkin beberapa orang itu tidak bisa dengan durasi singkat. Mungkin ada yang berhalangan, sering ke kamar mandi, atau mungkin yang sakit ya. Nah itu berarti durasinya akan lebih lama lagi. Teman-teman, jadi dengan durasi itu tadi, di luar itu berarti teman-teman bukan sedang berihram. Artinya tidak lagi terkena larangan-larangan ihram yang gimana Umi kalau pakai deodoran, gimana kalau mandi dengan
sabun. Ya kalau di luar ihram itu tidak apa-apa. Teman-teman sudah umroh, sudah selesai sampai tahallul, lalu mau berwangi-wangian, mau pakai parfum dan mau pakai sabun mandi wangi, tidak apa-apa. Itu sudah menjadi waktu normal, tidak lagi waktu ihram. Paham ya teman-teman? Nah jadi yang berlaku tidak boleh ini itu di larangan ihram ya, lihat di video Umi. Itu pada saat kita berihram sejak niat sampai selesai umroh kita. Nah, itu ditandai dengan tahallul atau mencukur rambut. Nah kalau sudah cukur rambut, itu teman-teman bisa berganti pakaian, mandi dengan sabun, bisa berwangi-wangian, bisa memotong kuku dan bulu-bulu dan lain-lain sebagainya. Itu. Jadi harus dipahami kapan hukum larangan itu berlaku, kapan ya sudah kondisi biasa-biasa saja. Itu teman-teman. Jadi bagi laki-laki terutama nih ya karena pakaiannya sangat berbeda dengan pakaian kebiasaannya. Laki-laki itu pakai kain ihram. Selama masa ihram maka kain itu jangan pernah diganti. Jangan diganti setelah mikot ke kamar dulu, ya mandi dulu atau pakai celana dulu nggak boleh. Itu harus tetap dengan kain itu sampai selesai, ya harus tetap dengan pakaian seperti itu. Kecuali kalau tiba-tiba dalam proses selama ihram kainnya terkena najis maka boleh diganti. Tapi tidak boleh berganti dengan baju, ya. Atau ya pakai celana dan sebagainya. Tidak boleh karena kita masih dalam masa ihram. Jadi sebaiknya untuk ihram ini diselesaikan tanpa jeda. Biar kita tidak terlalu banyak resiko. Jadi kalau udah mikot segeralah ke Masjidil Haram, segeralah tawaf, segeralah sa'i dan tahallul. Setelah itu bebas. Nanti pada saat umroh lagi, umroh kedua atau ketiga, seperti itu lagi. Dijaga lagi hal-hal pembatalannya, dijaga lagi bicaranya, dijaga lagi pakaiannya dan segala keharamannya. Gitu. Paham ya teman-teman? Jadi durasi ihram itu tidak berhari-hari, ya. Hanya beberapa jam saja. Makin cepat kita melaksanakannya, makin tuntas kita melaksanakannya, ya makin cepat kita terbebas dari yang namanya larangan-larangan ihram. Walaupun secara esensinya larangan ihram itu memang sebaiknya dilaksanakan juga, sebaiknya memang dipakai juga pada saat kehidupan kita sehari-hari. Misalkan larangan untuk bicara kasar, merusak, itu bisa lagi dilanjutkan di luar ihram ya. Tapi hal-hal lain yang bersifatnya ibadah teknis, yang mana tidak menyangkut pakaian, menyangkut misalkan memotong kuku dan bulu-bulu itu kan tidak tidak perlu gitu ya, tidak perlu di luar ihram. Nah teman-teman itu penjelasan tentang berapa lama kita ihram. Ya. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan kepada teman-teman. Jadi nanti pada saat teman-teman berangkat umroh bisa mantap dan bisa membedakan mana yang harus dan tidak harus kita lakukan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lain silakan ditulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman setuju, insya Allah secepatnya Umi akan mengadakan live untuk tanya jawab, curhat dan lain sebagainya bersama Umi, dan juga untuk menjalin silaturahim bersama teman-teman subscriber semuanya. Silakan Anda request mau hari apa dan jam berapa. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita di channel YouTube ini ya, live-nya insya Allah. Mohon dukungannya. Semoga Umi bisa terus memberi manfaat buat semuanya, menjadi ladang pahala, menjadi jariah juga buat Umi insya Allah, dan teman-teman juga menjadikan orang-orang yang akhirnya menjadi saudara dan menjadi sahabat buat Umi. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.